Oke teman-teman ya, nah ini kita akan panen di sawit tua. Nah ini yang saya tadi katakan, nah ini depan saya ini sawitnya banyak mati teman-teman. Nah ini saya katakan tadi, makanya sawit itu nggak perlu kita butuh sampai umurnya 30 tahun tadi. Kasihan tukang panen teman-teman semua ya. Kalau kita nyuruh orang ya, jangan sampai umur 30 tahun, nggak usah. Kasihan tukang panennya, berbahaya juga. Kita bisa tanggung nggak kalau istilahnya saya ya nggak mau ambil resiko, walaupun saya nyuruh orang untuk ngambil buah tuh nggak mau saya naikin gaji atau upahnya pun nggak perlu teman-teman. Mending kita pikirkan ganti bibit baru seperti itu. Yang penting pekerja kita aman. Ini kalau ditindih pelepah, nah seperti ini teman-teman. Kalau sawit tinggi ini memang hasilnya masih lumayan teman-teman. Biar saja kita mengalah ya teman-teman, daripada kita kena yang kita suruh untuk panen sawit kita ini dalam kondisi seperti ini. Adalah mereka punya keluarga, yang penting kita punya lahan lain. Maka saya katakan kita harus setiap tahun itu bisa membeli lahan atau menambah lahan. Kalau lahan tuh masih murah ya, kalau untuk tempat saya untuk menambah lahan sendiri sangat sulit sekali teman-teman sekarang, karena mulai adanya IKN ini teman-teman. IKN, Ibu Kota Nusantara. Kenapa sih yang ditaruh ini? Jujur saya sangat jengkel sekali. Nah untuk pemilihan presiden kali ini saya pasti pilih yang menentang IKN ya teman-teman. Saya berdoanya nggak jadi IKN tuh, jujur ya teman-teman, jujur saya berdoanya nggak jadi. Kenapa? Karena sangat merugikan sekali buat kami sebagai petani pribumi. Kami orang-orang Dayak ya, sebenarnya orang Dayak yang bodoh itu ya teman-teman. Nah kenapa kemarin tuh IKN itu tidak didirikan saja di Kalimantan Barat sana ya? Itu sangat salah sekali, karena orang kami Kaltim ini ya sebagian saja yang mendukung. Kalau khususnya tempat saya untuk Dayak Pasir sendiri, untuk mendukung IKN itu sangat sulit teman-teman, sangat sulit diterima buat kami, karena nanti lahan-lahan kami ini banyak sekali digusur. Jadi tempat kami bertani ini di mana? Karena jujur saja untuk kami, untuk Dayak sendiri ini ya, jujur Dayak ini sendiri, karena saya tahu ini karena suku saya ya, saya besar dan lahir di suku Dayak ya, suku Dayak Pasir ini. Orang-orangnya jujur banyak yang nggak mampu bersaing dengan orang lain ya. Karena saya sendiri selama hidup di pasir ini sudah sampai umur 40 tahun ini ya teman-teman, nggak pernah namanya pemimpin atau bupati itu orang asli pasir, orang Dayak sendiri nggak ada. Yang mampu bersaing nanti ini untuk adanya IKN ini adalah cuma orang Kalimantan satu-satunya bisa mampu bersaing di keramaian di mana-mana itu adalah suku Banjar ya. Orang Banjar saja wakui mereka itu untuk bertahan hidupnya di hadapan orang banyak, di lingkungan yang rame, cocok. Kalau mereka itu cocok kalau IKN jadi, karena mereka pintar, usahanya pintar teman-teman. Kalau kita ini orang Dayak seperti saya ini ya, pandainya bertani, nanti dia itu orang-orang Dayak ini tergusur ke gunung-gunung, nanti tempat berkebun pun tidak bisa, semua di HGU, karena gunung-gunung itu kata-kata di HGU teman-teman, hak guna usaha. Contohnya tempat saya, HGU yang terbesar di gunung-gunung itu adalah Telaga Emas ya. Banyak sekali HGU lain yang merampas kebun-kebun kita nanti buat kita menanam sawit. Nah ini hasilnya teman-teman, ini baru separuh, kita antar dulu ke pabrik ya. Nah harga segini, kondisi pabrik kosong. Nah ini kita nimbang kosong, nah seperti ini teman-teman. Nah ini untuk beratnya seperti ini. Nah ini kita mulai muat lagi ya teman-teman. Sebelum muat kita potong dulu tangkai panjangnya ya teman-teman, kita potong dulu. Nah seperti ini, biar nanti enggak kena potongan ya, seperti itu ya. Nah seperti ini kita muat dulu. Nah itu tadi yang saya katakan tadi ya teman-teman, kita itu nggak mampu bersaing, makanya kita banyak yang ngomong nggak penting kamu tinggal di Amazon, nggak menerima kemajuan. Aduh, kita bukannya mau menerima kemajuan, kita mau menerima kemajuan itu sangat mau sekali, tetapi kemajuan dalam bentuk apa dulu? Karena IKN ini nanti akan membawa manusia sampai 2 juta orang ke situ ya teman-teman, berpindah ke situ. Itu sebenarnya urusannya sengaja sebenarnya. Nanti kalau rame kondisinya nanti padat,
jalan-jalan tuh macet. Nah, kita mengantarkan buah sawit kita ini untuk ke pabrik aja pasti otomatis sulit. Kalau sudah orang banyak, untuk kita usaha pun sulit teman-teman. Nanti sangat sempit sekali. Makanya itu tadi saya tidak mendukung sekali. Urusan rame ndak rame, maju ndak maju kan urusan mereka, urusan orang. Yang penting kita bertani, bisa bertani, punya kebun luas. Kalau untuk saya orang Dayak pribadi ya, punya kebun luas, itu sudah modal kita untuk maju. Bukan karena keramaian, bukan pembangunan yang banyak. Yang penting intinya pembangunan itu yang bisa kita terima di sini. Kalau saya pribadi ya, yang bisa kita terima itu adalah cuma jalan saja. Yang penting itu jalan, itu akses buat kita usaha. Kalau bangunan-bangunan megah, kota-kota yang rame, pembangunan kota, pemindahan ibu kota, itu sangat sungguh asli teman-teman tidak berpengaruh sama sekali. Nah, ini kondisi buahnya seperti ini. Ini sudah sawit tinggi-tinggi, ini mau kita replanting nanti ya. Kita akan gantikan dengan bibit yang baru, jenis bibit unggul PPKS, karena kita sudah punya modal. Kita pakai, karena sekarang untuk bibit abal-abal ini sudah tidak jelas ya teman-teman. Takutnya nanti kita yang jenis yang jong, tidak beda halnya zaman dulu ya. Kalau mending sekarang tuh kita teman-teman tuh bisa cabut sendiri bibit di kebun. Kalau pintar milih ya, itu lebih bagus. Nah, ini nanti kita bisa kayak planting semua. Ini untuk bibit awal kita kemarin tanam 450 pokok. Mungkin nanti kita tanam kedua, kita dengan ukuran 8,5 meter saja ya teman. Daungan sampai 9,5 lagi. Itu cara yang bodoh ya teman. Pokok jarang tuh bukan berarti buahnya banyak teman-teman. Buahnya banyak dan besar itu. Besar kecilnya buah tuh tergantung jenis bibitnya teman-teman. 8,5 meter tuh sudah cukup. Paling panjang tuh 9 meter. Jangan sampai 10 meter. Itu rugi lahan teman-teman, rugi. Karena kita mencontoh orang-orang yang sudah sukses. Dia menanam 7,5 meter atau 8 meter saja. Buktinya sekarang dia bisa bangun gedong. Bisa punya mobil banyak. Punya istri banyak. Nah, kenapa? Pada saat pangan puncak, dia buahnya banyak karena pokoknya banyak. Dalam 2 hektar dia bisa tanam sampai 450 pokok. Nah, seperti itu. Tapi rapatnya standar aja yang kita pakai ya. Jangan sampai 7 meter saja. Kalau dia berani 7 meter, kalau kita paling mentok 8 meter ya, 8,5 meter. Nah, itu 8 meter itu sudah paling rapat ya. Nah, kalau ini kemarin kita tanam adalah 9,5 meter. Nah, ini kondisi pabrik sepi, sangat sepi sekali, memang sangat kurang buah untuk saat ini teman-teman. Nah, harga turun Rp30 tadi malam ya, beratnya cuma 1 ton. Oke.